Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Di sini mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Ketika tadi komersial break, Pak Ustadz mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk dalam tubuhnya Ibu Nurhayati. Jadi ternyata di dalam kepalanya, Pak Ustadz, ya, di kepalanya Ibu Nurhayati ini ada sepasang anak kecil, laki-laki dan perempuan, jin anak kecil maksudnya, yang ada dalam kepalanya Ibu Nurhayati itu. Dan ketika tadi, awas itu ada genderuwo gitu, Pak Ustadz, ya, itu ternyata reaksi dari jin anak kecil tersebut memang seperti anak kecil, kelihatannya ketakutan gitu. Kemudian genderuwonya sendiri menghuni di pikirannya, Pak Ustadz. Tadi ditunjukkan anak kecilnya berada di mana, jin anak kecilnya, kemudian genderuwonya berada di mana. Ternyata ada di pikirannya. Itu terjadi karena, kenapa masuk? Karena mungkin jin anak kecil tersebut mencari teman waktu kecil. Dan tadi mengaku juga bahwa waktu kecil Bun Nurhayati ini susah dibilangin memang. Nggak nurut gitu. Barangkali jin anak kecil ini suka dengan sifat tersebut, akhirnya masuklah dengan tujuan menjadi teman gitu. Dan yang cukup mengejutkan saya tadi adalah kenapa waktu lagi bereaksi minta dibacakan doa oleh orang-orang yang ada di situ, alasan dari kedua jin anak kecil tersebut adalah, Pak Ustadz, supaya makin banyak teman. Ini betul, laki-laki dan perempuan jin anak kecilnya, Pak Ustadz, gitu. Nah kemudian tadi pas Pak Ustadz tanya mau dikeluarkan, nah ada 4. tuh ini nih. Apa? Ayahnya, mamahnya, kedua. Oh, ini kayaknya keluarga genderuwonya, bukan? Iya. Ada ayah, ibu, sama anaknya 2. Ini kalau zaman film dulu itu Drek-Pack, apa tuh, family Dracula. Iya. Keluarga berencana. Jadi istilahnya kalau di barat itu bapaknya Dracula, ibunya kuntilanak, kuntilanak versi barat, anaknya 2 Dracula. Bener. Drek-Pack. Nah yang anak kecil itu barangkali anak genderuwonya ini barangkali, Ustaz. Enggak. Beda lagi ya? Beda. Jadi jin itu tidak beranak. Jadi memang dia itu bapak, ibu, anak itu sebenarnya hanya saling kamu jadi istri saya mau begitu. Jadi anak itu dia ambil anak kecil memang. Diambil anak maksudnya. Iya. Di aku anak, nah itu di aku anak, ya anakku, dia bilang gitu. Oh, berarti jin itu tidak, maksudnya nggak ada yang Nggak ada yang bunting, nggak ada. Oh, Insya Allah nggak ada perkembang biak. Nggak ada perkembang biakan. Oh, jadi kalau ada yang bentuknya anak kecil ya memang dari sono diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ya anak kecil.
Ditanyain ya gini saya sejak dulu begini, dia pasti bilang gitu. Orang tua pun begitu ya? Iya sama. Oh gitu. Insya Allah seperti itu. Iya. Nah tadi Pak Ustadz sudah setuju bahwa ini mau dikeluarkan dan dikembalikan ke makam tua tadi yang di kebun itu sama Pak Ustadz. Si adik-adik kecil itu Iya. namanya Yang adik kecil tadi, yang punya nama tuh, jadi anak kecilnya dikasih nama Oka sama Salma. Iya. Mau juga dia. Dia dikasihkan untuk kreatif siraman kurma. Karena sama si Okanya juga agak-agak sulit, Salmanya juga nakal juga dia. Sama Iya. Klop ya. Oh bisa cocok gitu kan? Bisa cocok. Iya. Silakan. Ya, nah coba saya mau bilang nih genderuwo sama si Oka sama si Salma, coba kamu diemin dulu, kamu diem, kamu ngikutin saya, Ibu Nur Hayati biar sadar dulu, biar saya bantu doa. Coba kamu nurut sama saya. Ibu Nur Hayati buka mata istighfar. Ibu Nur Hayati buka mata istighfar. Istighfar Ibu. Istighfar buka mata. Ya buka mata, enggak apa-apa, yuk. Ya, sudah istighfar ya. Ini biar nurut sama saya. Yuk, Ibu bisa berdiri? Yuk. Ya. Pak, Bu. Bapak bantu ya. Iya. Iya. Buka mata nggak apa-apa, Bu. Ya, buka mata, santai, tenang. Atau Pak Ustadz gini bisa nggak sih? Namanya orang tua seperti yang Pak Ustadz tadi tausiah di awal. Kadang-kadang kalau orang tua kesel sama anak tuh tanpa sadar ada kata-kata yang tidak seharusnya keluar. Misalnya gini, Iya. kamu main di situ mulu sih, tak kesambet loh. Nah, Itu iya, jadi salah satu. benar, iya. Gitu ya? Begitu ibu saya itu. Badung. Iya bener. Emang bener. Makanya sekarang kan terbukti sebagai orang tua juga nggak boleh ngomong sembarangan. Iya begini ini. Makanya istilahnya imam masjid mana masjid di Mekah itu juga kalau Asudais itu kan dulu waktu nakalnya didoain sama ibunya menjadi imam di Mekah sebenarnya. Nah itu sebenarnya itulah yang patut kita contoh. Nah orang tua yang dia tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata untuk menghujat anaknya, nggak boleh juga. Jadi tetap dia doakan. Dalam kejengkelan itu ada doa, ada tasbih pada Allah Ta'ala, ada doa, ada tasbih, sehingga menjadi doa, jadi dekat dengan Allah, menjadi insya Allah bisa dikabulkan. Nah kalau kayak begini, kan orang tuanya juga nggak tahu juga kalau dulu begininya itu karena omongannya dia. Efeknya puluhan tahun. Iya udah puluhan tahun ya sudah. Ibu Nur Hayati, aminkan doa saya, boleh. Oka sama Salma sama Gendruwo tenang, ayo nurut sama saya, ayo. Udah biarin Ibu Nur Hayati buka matanya, ayo nurut. Nggak ada yang nggak nurut sekarang sama saya, ayo. Jangan sampai nanti saya ngeluarin golok nanti, yuk udah nurut yang baik, yuk. Biarin Ibu Nur Hayati ngaminin doa saya ya. Siapin keluar diri kamu, siapin keluar semuanya. Ya, Ibu Nur Hayati, hey. Udah mau pergi. Iya, yuk. Biarin Ibu Nur Hayati buka mata. Ibu Nur Hayati buka mata, istighfar, Bu. Istighfar, ya lihat saya, kalau capek lihat saya, lihat Ustaz Zaki Muhammad. Ya udah, aminkan doa saya Bu ya. Konsen ke doa saya Ibu ya. Pemirsa di rumah boleh ngikutin doa saya, ngaminin doa saya. Kalau kasus-kasusnya mirip seperti Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya Allah. Ibu aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Nur Hayati, memohon kepadamu agar sakit yang diderita sejak kecil ya Allah,
sejak kecil ya Allah, umur belum ada 10 tahun, yaitu kesurupan. Dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika kesurupannya Ibu Nur Hayati disebabkan karena sumpahnya orang tuanya ya Allah, karena hujatan orang tuanya ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni orang tuanya yang menyumpahi Ibu Nur Hayati ya Allah, yang menyumpahi Ibu Nur Hayati. Ampuni dosa-dosa orang tuanya ya Allah yang menyumpahi Ibu Nur Hayati kecil pada saat tersebut ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua Ibu Nur Hayati jika orang tua Ibu Nur Hayati menyumpahi Ibu Nur Hayati pada saat kecilnya ya Allah, sehingga engkau kabulkan sumpah dari orang tua tersebut, yaitu sumpahnya bunyinya akan kemasukan jin. Akhirnya engkau berikan doa orang tua yang memang sebenarnya tidak boleh terucap. Ya Allah, mohon padamu ampuni dosa-dosa orang tuanya Ibu Nur Hayati, ampuni dosa-dosa orang tuanya Ibu Nur Hayati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, cabutlah seluruh makhluk yang hanya patuh pada perintahmu ya Allah, makhluk yang hanya patuh pada perintahmu yang menjadikan Ibu Nur Hayati kesurupan yang belum pernah tersembuhkan ya Allah. Cabut makhlukmu yang menjadikan Ibu Nur Hayati kesurupan terus menerus ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, semua jin yang ada di tubuhnya Ibu Nur Hayati yang masuk karena kata-kata orang tuanya Ibu Nur Hayati, aku memohon kepadamu ya Allah, lepaskan mereka dari anak kecil, jin anak kecil yang masuk, jin dari orang tua anak kecil yang diaku oleh anak kecil tersebut yang ada di tubuhnya Ibu Nur Hayati, yang ada di otaknya Ibu Nur Hayati, yang ada di matanya, yang ada di pikirannya, yang ada di keseimbangannya, di motorik di otaknya Ibu Nur Hayati, di jantungnya, di hatinya Ibu Nur Hayati, dan di seluruh tubuhnya Ibu Nur Hayati ya Allah. Aku mohon kepadamu, lepaskan mereka ya Allah, lepaskan mereka ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, lepaskan juga jin yang ada di belakang rumahnya Ibu Nur Hayati kecil ya Allah, yaitu ada makam tua ya Allah. Lepaskan mereka ya Allah, lepaskan mereka, karena jin tersebut masuk karena memang Ibu Nur Hayati pada saat tersebut, Ibu Nur Hayati termasuk anak kecil yang memang senang sekali bermain ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan mereka dari matanya Ibu Nur Hayati, dari otak depannya Ibu Nur Hayati yang mencoba menguasai Ibu Nur Hayati, yang mencoba menakut-nakuti Ibu Nur Hayati agar Ibu Nur Hayati menjadi anak yang baik ya Allah. Aku mohon kepadamu, lepaskan mereka semua dari dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan aku mohon kepadamu, lepaskan seluruh jin yang ingin menguasai Ibu Nur Hayati, lepaskan seluruh jin yang ingin menguasai Ibu Nur Hayati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu semua pengobatan musyrik, semua mantra-mantra musyrik, pengobatan musyrik, dan juga amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon kepadamu, hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Nur Hayati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, mohon padamu, keluarkan seluruh jin yang masuk dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati, masuk dalam fikirannya, masuk dalam otaknya, masuk dalam organ-organ di seluruh tubuhnya Ibu Nur Hayati. Hancurkan seluruh mantra-mantra, pengobatan musyrik, hancurkan amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Nur Hayati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati, baik itu
dari mantra-mantra pengobatan, baik itu ilmu-ilmu yang dikawinkan dengan Ibu Nurhayati, baik itu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maupun jin-jin yang masuk dalam tubuhnya Ibu Nurhayati, maupun jin yang mengajak main Ibu Nurhayati, keluarkan mereka semua dari dalam tubuh dan dari organ-organ tubuhnya Ibu Nurhayati, ya Allah. Dan jika di antara mereka ada yang membangkang tidak mau keluar, ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Nurhayati. Keluarkan terus menerus, ya Allah. Keluarkan terus menerus, ya Allah. Keluarkan terus menerus, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Ibu Nurhayati, ya Allah, yang sejak kecil senantiasa kesurupan. Berikanlah kesembuhan, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Nurhayati bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Nurhayati kepadamu, ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baraya. Bisa berdiri, Bu. Astagfirullah minal khotoya. Bisa senyum nggak sekarang? Alhamdulillah, Bu. Enakan kepalanya? Gimana kepalanya? Enak? Enteng? Enteng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadanya enak? Semuanya enak? Masih ada yang dilihatnya di depan? Cuma Pak Ustadz Danu sama Ustadz Zaki ya? Efeknya jadi ngeliat Power Ranger depan. Jabogar. Bu, Iya. seperti itu. Jadi, Ibu tadi sadar apa yang Ibu katakan, apa yang sudah terjadi dari awal segmen kedua, Ibu masuk, sadar nggak? Setengah sadar, setengah enggak sih. Setengah sadar, setengah enggak ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk semua juga. Pak Ustadz, itulah ternyata betapa pentingnya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Membaca Quran ayatnya satu lillahi ta'ala. Itu penting juga. Itu penting juga, betul. Karena kalau sudah dihadapkan dengan begini, jin aja minta dibacain, nggak taunya dia biar temennya banyak, loh kan Betul. gitu. Nah, saudara-saudara kita yang lain nggak tahu. Makanya saya selalu mengingatkan, bacalah Quran ayatnya satu lillahi ta'ala. Kalau ini kan baca Quran niatnya disuruh jinnya sendiri. Iya. Dia baca Quran udah bukan lillahi ta'ala, disuruh jinnya. Disuruh. Bukan ada niat dari sini karena Allah. Makanya di situ biasanya banyak temennya yang datang. Ayo kita berpikir, kita umat Islam itu harus cerdas, ya. Bacalah Quran ayatnya satu lillahi ta'ala. Yang berpahala itu yang lillahi ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas masukannya. Ibu, terima kasih sudah hadir di Siraman Kolbu, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya selalu buat ibu ya. Senantiasa dijauhkan dari hal musik seperti ini. Amin. Jangan orang pintar lagi ya. Jangan. Baca Quran niatnya harus. Pak Ustadz belum pernah berobat kemana-mana. Oh iya. Justru saya malah ada kalau di rumah itu ya sholat ngaji Ya. kalau ini Sekarang sudah ngerti kalau baca Quran niatnya apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan untuk duniawi, paham ya? Paham. Nggak usah untuk ngobat-ngobatin. Kalau udah begini udah pusing nanti. Oh, nggak taunya nggak bisa. Emang nggak bisa. Baik. Ya. Silahkan Ibu. Ibu berjalan sendiri bisa nggak? Kalau tadi dituntun, dibopong-bopong, sekarang berjalan sendiri. Coba jalan sendiri bisa. Bu? Biarin Bapak, nggak usah gandeng coba. Silakan. Ibu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Salam untuk Sama-sama Ibu. tahu dari pas lagi Alhamdulillah. Sama, nggak usah dipegang. Nah, biarin. Nah, biarin. Silakan. Lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Itu lancar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, sekarang kita masuk ke TPU. Tanya Pak Ustadz Danu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Waalaikumsalam Danu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimarni dari Pekanbaru ya. Zaimarni laki-laki perempuan ya? Perempuan. Perempuan Pak Ustadz ya, dari Pekanbaru. Umur saya sekarang 62 tahun. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Saya diponis dokter GERD dan hipertensi. Sudah puluhan tahun berobat ke dokter, orang pintar, ruqyah, bekam, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan sakitnya itu selalu berpindah-pindah di seluruh tubuh. Terkadang kaki panas dingin, dada sebelah kiri sakit, terkadang punggung sakit. Beberapa bulan terakhir ini mulut pahit, gusi sakit, gigi sakit. Saya sudah ke dokter dan tidak juga sembuh. Dan kalau malam juga susah tidur.
Dulu saat menikah ada permasalahan di dalam keluarga. Sekarang setiap pagi saya mengikuti ceramah Pak Ustadz di MNC TV. Mohon solusinya Pak Ustadz. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada GERD nih Pak Ustadz? GERD itu tanda kalau di dalam perutnya itu ada sihir. GERD itu udah gitu aja. Jadi tanda, kalau itu tanda bagi saya bahwa itu ada sihir. Makanya di sini tadi Ibu Zaimarni ini kan sudah udah berobat ke dokter, kemudian ke orang pinter, kemudian diruqyah, dibekam, kemudian nggak sembuh-sembuh, ya. Nah, kemudian ada panas, dingin dan sebagainya. Nah, di sini memang memberikan tanda bahwa memang itu memang nggak bisa. Jadi haruslah berpikir yang realistis. Kalau sakit itu memang satu kuncinya, wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Harus pahami dulu. Ini ayat dari Allah sebenarnya, makanya harus dipahami kesalahan saya di mana. Kalau memang sebelumnya ada persoalan dalam pernikahan, berarti memang nggak salah kalau memang ini ada sihir sejak awal. Cuma sihirnya memang ini nggak terlalu besar, tapi mengganggu. Tetapi semakin banyak diobatin, semakin sakit. Semakin mencoba. Kalau ini ada panasnya, ini saya hafal nih kalau panas nih. Ya, berarti mencoba mengobati dirinya sendiri dengan baca surat-surat tertentu. Nah, ini Ibu Zaimarni tadi. Ibu coba kalau mamanya saya seperti ini live atau yang tapping pun Ibu dengerin. Saya meneliti, sama seperti teman-teman dokter itu meneliti obat itu diteliti sehingga menemukan obat yang mirip itulah. Saya tidak katanya. Insya Allah Ibu Zaimarni mudah-mudahan paham. Kemudian kalau memang hanya mau doa, silahkan doakan. Aminkan. Ya, kalau nggak bisa nanti cari Pak Ustadz, langsung ke klinik dan lain sebagainya, menonton video-video Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan juga nanti Pak Ustadz. Amin. Baik. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Pemirsa juga yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Wasilah dari menonton siraman kolbu ini bisa memperbaiki akhlak kita, dan insya Allah Allah berikan kesembuhan. Amin. Karena satu ini pemirsa, kita akan kaitkan narasumber yang kedua ini seorang wanita. Keluhannya adalah pernah kesurupan dari jam 3 sore sampai pagi. Ya Allah ya Robbi. Ketika kesurupan berkata, kamu akan dijadikan tumbal. Wah, ini kode keras ini Pak Ustadz berarti. Yang kerasukannya udah langsung ngomong nih. Seperti apa nanti? Apakah akan mengaku di sini dan ingin keluar, atau seperti apa yang kemana-mana tadi? Siraman kolbu. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan
rezeki yang halal dan berlimpah dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.